Shalom. Selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Salam kembali dan berjumpa kembali di dalam suara ilahi, renungan harian. Saudara terkasih, mari sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang baik, di dalam nama Yesus Tuhan. Bagaimana kiranya kita masih bisa bangun di pagi hari ini? Masih bisa menghembuskan nafas dengan baik. Masih bisa merasakan kesehatan yang luar biasa dalam tubuh kita. Kita naikkan ucapan syukur kita yang tak tertandingi buat Bapa di surga yang begitu baik atas hidup kita. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami masih bisa sehat, masih bisa bangun Tuhan. Tak kurang satu apapun. Bapakku yang luar biasa, Engkau sungguh Allah yang perkasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Bapa, hamba masih bisa bangun. Terima kasih Tuhan Yesus, istirahat kami juga semalam tadi. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas keluarga yang masih pada sehat. Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan suara ilahi Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami. Karena kiranya Tuhan Yesus, kami mau setiap hari Tuhan, hari kami diisi oleh Engkau Tuhan. Mari Bapa, berbicara Tuhan dalam renungan harian ini. Melalui firman-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bentangkan hati dada kami, tangan kami, hidup kami di pagi hari ini. Untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 59. Demikian firman Tuhan. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya,
Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata,
bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Bapak Ibu Saudara terkasih, haleluya, haleluya. Kiranya barusan saja kita mendengar suara ilahi melalui firman Tuhan yang langsung diucapkan olehnya. Ada beberapa ayat yang kita tekankan di sini. Bagaimana Tuhan Yesus meyakinkan pada saat itu bahwa dialah roti hidup. Orang yang percaya kepadanya harus memakan roti dan darahnya. Roti di sini adalah dagingnya, dan darahnya diumpamakan adalah air kehidupan yang datang daripadanya. Namun pada saat itu banyak orang tidak mempercayainya, bahkan bersungut-sungut. Dan itu terjadi setelah bagaimana Yesus bangkit dan melakukan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita lahir dengan kebutuhan. Saat itu, Yesus menyembuhkan yang sakit dan memberi makan yang lapar. Karena itu banyak yang mengikuti dia. Tetapi dia ingin mereka tahu bahwa siapa dia lebih besar dari apa yang dia tawarkan. Di sini ditekankan di dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tuhan bisa saja menciptakan kita tidak membutuhkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, Dia membuat kita bergantung pada hal-hal seperti makanan, air, oksigen, tidur, sinar matahari, dan Dia. Dia merancang dunia ini dengan sengaja untuk memiliki kebutuhan khusus dan batasan tertentu. Oleh sebab itu, kita lahir dengan kebutuhan. Sama seperti makanan dan air sangat penting bagi kehidupan manusia. Kenyataan hidup sehari-hari mengarahkan kita kepada kebenaran rohani. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita memerlukan Yesus bahkan lebih daripada kebutuhan hidup kita. Kita dapat mencari kepuasan dalam pekerjaan dan hubungan kita. Juga dalam uang, ketenaran, kekuasaan, seks, prestasi, dan petualangan.
Tetapi itu semua menghasilkan kehampaan, seumpama mengejar angin. Jadi saudara terkasih, mari kita mengikut Yesus. Bukan hanya untuk apa yang Dia tawarkan, tetapi untuk siapakah Dia. Mari kita sadari bahwa dunia ini tidak akan pernah memuaskan, tetapi kita sudah memiliki akses ke makanan yang sejati. Dialah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang Anda untuk yang belum mengenal Yesus. Perkatakan dalam hatimu, bentangkan tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus, aku mau mengenal Engkau jauh lebih dalam. Tuhan, jikalau Engkau adalah roti yang hidup dan Engkau yang akan menjemputku di akhir zaman, masuk dalam hidupku Tuhan. Aku mau mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai roti hidup dan sebagai juru selamatku. Masuk Tuhan, perlihatkanlah Tuhan kepadaku tanda-tanda bahwa Engkaulah roti hidup, bahwa Engkaulah juru selamatku. Aku mau mengenal Engkau Tuhan. Amin. Dan buat saudara terkasih yang sudah mengenal Yesus, jangan puas hanya mengenal Yesus, tapi perkatakan dalam hatimu, Tuhan Yesus, aku mau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan, agar hidupku tidak kejar-kejaran dengan dunia ini, agar hidupku Tuhan mengerti bahwa sesungguhnya hidupku adalah untuk Engkau Tuhan. Mari ya Allahku, hamba mohon kepadamu Tuhan, masuk dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Yesus. Perkatakan dengan iman. Perkatakan dengan iman, kita datang kepadanya untuk dipenuhi karena Dia adalah roti kehidupan. Haleluya, haleluya. Dari ini semua kita dapat merefleksikan diri kita. Dalam hal apa Anda sering mencoba mencari kepuasan selain daripada Tuhan? Apakah Anda merasa dihargai atau diakui atas kerja keras Anda? Ataukah Anda merasa telah diterima oleh teman atau keluarga? Ataukah dari uang, kekuasaan, atau ketenaran? Itu semua bersifat duniawi. Tapi ketahuilah dan percayalah bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, lebih daripada yang dunia butuhkan. Dia ingin kita tahu bahwa kita hidup bukan untuk dunia, tapi hidup kita untuk hidup pada akhir nanti. Hidup kekekalan bersama Yesus Tuhan, menyembah dan bersekutu dengannya. Percayalah. Haleluya Tuhan. Kembali kita berkata kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, Engkau adalah roti kehidupan, makanan sejati bagi jiwaku. Ampuni aku Tuhan ketika aku mengejar apa yang ditawarkan dunia, bukanlah Engkau. Aku ingin mengenal dan mengejar-Mu Tuhan daripada kesenangan yang hampa. Tunjukkan padaku Tuhan bagaimana mendapatkan kepuasan dengan menghabiskan waktu bersama-Mu Tuhan. Karena hanya melalui Engkau Tuhan, kehidupanku akan lurus, jelas, tenang, dan bahagia. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan. Mari Bapa, jamah setiap orang yang mendengarkan ini Tuhan, agar mereka yang mengenal-Mu, yang telah mengenal-Mu jauh lebih dalam lagi, mengenal-Mu.
Bahkan orang yang belum mengenal-Mu dapat lebih mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih. Demikian tadi firman Tuhan yang Tuhan kuatkan lewat beberapa banyak firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri suara ilahi renungan harian di pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa yang Bapa ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Shalom. God bless you.